Kebudayaan Bali menjadi salah satu primadona destinasi pariwisata domestik bahkan mancanegara. Pulau yang dikenal dengan Pulau Dewata ini menyuguhkan sederet panorama budaya yang beragam. Dikenal dengan seni, adat istiadat atau tradisi, pemandangan alam yang elok, upacara keagamaan serta makanan khas yang terus dibudidayakan menjadi alasan utama wisatawan datang ke Bali. Keberagaman budaya yang dimiliki melahirkan berbagai macam kesenian dan tradisi daerah Bali. Kesenian yang tumbuh dan berkembang memiliki keunikan sebagai identitas dengan kearifan lokal. Kebudayaan yang dihasilkan merupakan bentuk aktivitas manusia yang mengandung nilai agama, adat, dan kesenian. Eksistensi kebudayaan Bali hingga saat ini ada karena masyarakat taat dengan peraturan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur yang terus dilestarikan oleh masyarakat Bali. Masyarakat Bali juga memegang teguh prinsip Trihita Karana yang meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan. Hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hubungan yang serasi dan seimbang antara ketiga unsur yang diyakini akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Konsep Trihita Karana menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam. Prinsip tersebut melahirkan 3 kebahagiaan dan kesejahteraan, sehingga dapat melahirkan peradaban budaya yang begitu kental. Kebudayaan yang telah dipengaruhi oleh faktor alam, sosial masyarakat, dan spiritual yang tinggi telah beradaptasi untuk melahirkan seni kebudayaan Bali yang bersifat sakral. Hasil karya seni masyarakat Bali diungkapkan dengan unsur keindahan, rasa kemanusiaan, dan juga rasa bakti. Kemampuan seniman dalam menghasilkan karya seni yang berkualitas dan kepercayaan akan keterlibatan kekuatan Tuhan dalam setiap karya Tuhan melahirkan konsep taksu. Hal ini sangat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kreativitas masyarakat Bali dalam mempengaruhi modernitas tanpa meninggalkan kebudayaannya juga menjadi alasan turis asing sangat ingin berkunjung ke Bali. Bali dengan beragam kebudayaan memiliki 8 kabupaten dan 1 kota madya. Keseluruhan kabupaten dan kota madya di Bali memiliki kebudayaan yang menarik untuk dinikmati. Salah satunya merupakan Kabupaten Tabanan. Secara geografis, jarak Kabupaten Tabanan terletak 35 km dari Kota Denpasar. Letak Kabupaten Tabanan yang strategis menjadikan alternatif tempat rekreasi dan berwisata. Tabanan memiliki banyak potensi wisata, baik wisata alam, kuliner, seni budaya, tradisi, dan upacara keagamaan yang menarik bagi wisatawan. Salah satunya potensi wisata alam yang terkenal di Kabupaten Tabanan, yaitu objek wisata Jatiluwih. Selain itu, banyaknya hamparan sawah yang terbentang di sepanjang wilayah Kabupaten Tabanan, serta produksi pertanian yang tinggi, mengakibatkan kabupaten ini dijuluki sebagai daerah lumbung beras. Sistem pertaniannya dikenal dengan sistem subak yang telah mendapat pengakuan penghargaan dari lembaga United Nations Educational, Scientific, and Cultural atau UNESCO. Keberadaan organisasi ini sangat membantu dalam menyelamatkan, melindungi, dan melestarikan warisan budaya di dunia. Warisan sistem subak telah ada sejak abad ke-11. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Bali di zamannya begitu pesat hingga melahirkan sistem pertanian serta mengandung nilai kebudayaan yang tinggi yang sampai saat ini masih dipraktekkan oleh petani di Bali. Keberhasilan sistem subak diikuti oleh hasil panen yang melimpah menghasilkan suatu produk panen beras merah. Untuk meningkatkan nilai jual beras merah, masyarakat Jatiluwih berinovasi menghasilkan teh beras merah yang memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan, dan varian beras merah ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Selain itu, terdapat menu khas Jatiluwih yang dikenal dengan lak-lak Jatiluwih, yang merupakan jajanan tradisional.
dibuat tanpa cetakan dan hanya dipanggang pada plat baja dengan bentuk pipi seperti panekuk atau kue dadar. Masyarakat di Desa Jatiluwih membangun area suci di persawahan yang dikenal dengan Sanggah Laba. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian dan lahan pertanian sebagai bagian kearifan lokal. Selain itu, sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri sebagai Dewi Kemakmuran. Desa Jatiluwih memiliki tradisi yang unik. Salah satunya merupakan tradisi tarian baris memedi. Tarian ini bersifat sakral dalam pementasannya. Fungsi tarian ini sebagai tarian pengantar roh ke alam nirwana pada upacara Pitra Yatnya atau istilah di Bali yang disebut sebagai upacara ngaben. Kabupaten Tabanan dikenal dengan lumbung padinya Bali. Selain Desa Jatiluwih yang dikenal dengan potensi wisata dan hasil pertaniannya, terdapat beberapa desa wisata yang juga menawarkan kelebihannya, yaitu Desa Braban, Desa Antosari, Desa Nyambu, Desa Tista, Desa Pinge, Desa Belimbing, Desa Gunung Salak, dan Desa Mangesta. Desa wisata Bongan di Kecamatan Tabanan terkenal dengan tradisi Mesurya dan tradisi Ngaben Bikut. Tradisi Mesurya merupakan tradisi melempar uang ke udara yang diperebutkan oleh warga lainnya sambil bersorak gembira dan beramai-ramai, di mana pelaksanaannya diadakan secara bergiliran. Tradisi ini dilakukan saat Hari Raya Galungan yang dipercaya umat Hindu, para roh leluhur turun ke dunia dan kembali ke surga di Hari Raya Kuningan. Maka diberikan perbekalan seperti beras dan juga uang. Tujuan dan maknanya adalah untuk memberikan bekal dan mengantarkan roh leluhur kembali ke alam nirwana dengan rasa sukacita. Kekayaan kebudayaan yang ada memerlukan pengelolaan dari lembaga yang mampu mencatat, menyimpan, serta mampu mempublikasikan informasi yang kredibel yang dimiliki kepada masyarakat. Politeknik Internasional Bali sebagai perguruan tinggi swasta yang bergerak di bidang pariwisata berlokasi di Jalan Pantai Nyanyi, Desa Braban, Kabupaten Tabanan, memiliki berbagai hasil karya yang berkaitan dengan seni, perhotelan, dan pengelolaan konvensi serta peristiwa. Beragam informasi tersebut tersedia di Perpustakaan Politeknik Internasional Bali. Kepedulian terhadap berbagai kebudayaan yang ada menggugah Perpustakaan Politeknik Internasional Bali dalam melakukan berbagai inovasi. Bentuk kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk pembuatan galeri kebudayaan yang dinamakan dengan Grianta. Grianta hadir sebagai salah satu media di Bali yang memberikan berbagai informasi tentang kebudayaan di Kabupaten Tabanan. Galeri tersebut menampilkan hasil karya sivitas Akademika Politeknik Internasional Bali di bidang kuliner dan event tradisional khas Kabupaten Tabanan. Selain itu, galeri ini juga menyajikan informasi secara spesifik tentang wisata yang ada di Kabupaten Tabanan sesuai jumlah kecamatan yang ada. Grianta, sebuah akronim yang berarti Galeri Kebudayaan Tabanan, merupakan perwujudan dari atensi Pustakawan Politeknik Internasional Bali dalam menghimpun informasi tentang kebudayaan di Kabupaten Tabanan. Galeri ini dapat dikunjungi langsung di Perpustakaan Politeknik Internasional Bali. Pengunjung yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap dapat melakukan scanning barcode yang terdapat pada setiap gambar di Grianta atau dapat mengunjungi website tersebut. Pembentukan galeri dan website kebudayaan di Perpustakaan Politeknik Internasional Bali dilakukan sebagai pelopor dalam pengenalan dan pelestarian kebudayaan. Pembuatan galeri ini juga berperan dalam mempertahankan identitas daerah. Adanya Grianta dapat memberikan edukasi yang tinggi bagi sivitas Akademika Politeknik Internasional Bali dalam meningkatkan pemahamannya di bidang pariwisata budaya sehingga dapat mengoptimalkan dalam kegiatan pembelajaran. Galeri Grianta Politeknik Internasional Bali telah membantu kami para dosen khususnya dalam hal riset dan memberikan pembelajaran bagi mahasiswa.
Selain memperkaya ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, Galeri Grianta Politeknik Internasional Bali juga menjadi wadah pelestarian kebudayaan Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan. Galeri Grianta Politeknik Internasional Bali merupakan warna baru dan menjadi inovasi bagi perpustakaan perguruan tinggi di Bali. Menurut saya, Grianta Politeknik Internasional Bali memiliki banyak kebermanfaatan yang unik, interaktif, kolaboratif, imersif, dan juga memiliki aksesibilitas yang sangat mudah. Di sini ada QR code yang bisa kita scan, di mana kita bisa dapat melihat banyak informasi di dalamnya berupa video, audio, gambar, dan hal-hal menarik lainnya yang tentu memudahkan bagi mahasiswa seperti saya. Tujuan utama saya mengunjungi Grianta adalah saya ingin mencari informasi terkait bidang studi saya di event management. Selain itu, saya ingin mengeksplor banyak kebudayaan Bali yang mendukung studi saya di bidang event management ini. Menurut saya, dengan adanya Grianta, membawa warna yang baru bagi Politeknik Internasional Bali. Karena selama saya mengunjungi berbagai perpustakaan, belum ada galeri yang ada di dalam perpustakaan. Dengan adanya Grianta ini juga membantu saya dalam menemukan informasi-informasi baru tentang suatu kebudayaan. Cara saya mengakses Galeri Grianta yang pertama itu dengan cara datang langsung ke Perpustakaan Politeknik Internasional Bali. Yang kedua dengan mengakses melalui website. Di website itu ada 3 informasi. Yang pertama terkait dengan tradisi, kuliner, dan objek wisata. Perpustakaan Politeknik Internasional Bali memiliki koleksi yang spesifik dan detail terhadap program-program studi yang ada, sehingga itu meningkatkan minat mahasiswa-mahasiswi terhadap peningkatan wawasan dan keterampilannya. Dan juga Politeknik Internasional Bali memiliki digital access, juga Grianta, yang mana Grianta ini memiliki akses-akses lengkap terhadap kebudayaan, kuliner, dan juga budaya-budaya lokal atau tradisional yang terdapat di daerah Tabanan pada khususnya. Karena kampus kita terletak di daerah Tabanan, maka Grianta ini sangat membantu dan meningkatkan minat mahasiswa-mahasiswi yang ada, sehingga mereka lebih terbuka lagi terhadap pengetahuan-pengetahuan dan wawasan di sekitarnya.